Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kita bahas bikin doa. Astagfirullah surat Al-Fatihah. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Aditya Rivaldi, Ahmad Lendi, Alif Rafiansa, Andika, Anita Sari, Aulia, Adja, Bahrain, Bambang, Kevin, Cinta, Cinta, Balul, Eka, Odi, Indra, Muhammad Al-Fatih, Muhammad Irfan, Kanada, Erundin, Rafael, Wisnu, Najwa, Abu, Aldo, Chandra, Udi, Indonesia, Aulia, Budi, Ini pertemuan kemarin kita membahas terkait apa?
Ingat? Apa? Ini? Oke, untuk materi ini kita akan membahas mengenai peluang usaha di bidang jasa dan dagang. Sebelumnya kelihatannya masih belum banget. Udah sarapan? Belum. Sampai belum sarapan? Nah, nanti di depan itu ada booth mie sedap. Nanti kalian dibagikan kupon untuk sarapan sesuai dengan kupon yang kalian berikan. Nah, lanjut kita akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai peluang usaha di bidang jasa dan dagang. Ada yang tahu perbedaan mengenai peluang usaha bidang jasa dan dagang? Coba silakan. Ada yang tahu? Desa, silakan. Peluang usaha bidang jasa. Terus yang lain, silakan. Ada yang bisa tentang bidang dagang? Oke, jadi perusahaan di bidang jasa menurut Andrian Paine adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai atau tidak memiliki berujung, di mana ada interaksi dengan konsumen atau dengan barang yang tetapi tidak memiliki atau menghasilkan transfer kepemilikan. Nah, jadi di sini perusahaan jasa yaitu perusahaan yang hanya menyediakan pelayanan tanpa adanya kepemilikan suatu produk. Contohnya seperti apa? Coba, jadi perusahaan jasa. Perusahaan jasa, coba yang tahu perusahaan jasa? Bisa? Bisa? Coba, yang tahu? Nah, bagi yang nggak tahu, perusahaan jasa itu perusahaan pelayanan ya. Perusahaan pelayanan itu bisa seperti servis motor, setim, dokter, kemudian adanya cleaning service, terus gambar itu salah satu perusahaan bidang jasa. Kemudian perusahaan bidang dagang, coba ditahu nggak dagang itu seperti apa? Coba silakan, Yogi. Perusahaan dagang, tadi kan jasa seperti cleaning service dan yang lain. Boleh tahu? Jualan. Nah, jualan apa contohnya? Jualan apa? Cilok, terus? Belum, terus? Motor. Nah, yaitu itu betul semuanya ya. Perusahaan dagang itu perusahaan yang menjual sebuah produk seperti yang tadi disebutkan jualan motor. Kemudian adanya jualan barang-barang seperti sembako. Kemudian jualan produk-produk yang berwujud yang bisa ditransfer kepemilikannya. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu perusahaan jasa salah satu utama tidak memerlukan tempat untuk memajang dagangan. Jadi perusahaan jasa itu tidak memerlukan tempat yang cukup luas untuk melakukan kegiatan usahanya. Seperti kita jasa pembersihan kaca atau AC. Nah, itu tidak memerlukan tempat yang cukup luas, hanya memerlukan label nama ataupun kontak servis untuk menyediakan pengiriman. Kemudian kekurangannya yaitu tidak adanya contoh atau bukti selain kita melakukan kegiatan itu tersendiri. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya yaitu menjual barang. Seperti yang saya sebutkan tadi, perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bergerak dalam menjualkan produk-produk konkret atau bentuk nyata. Contohnya seperti tadi menjual motor, telur gulung, telur sembako, dan yang lain-lainnya.
Nah, kelebihannya dia itu bisa adanya review ataupun kita menjelaskan secara detail kelebihan serta kekurangan dari produk yang ada. Kemudian kelemahannya itu memerlukan tempat yang cukup luas untuk memajang sebuah produknya. Kelemahannya itu ya kita dengan menjual produk dagang kita memerlukan kualitas yang betul-betul sangat bisa dipercaya atau mampu menarik konsumen untuk membeli produk kita. Seperti contoh telur gulung, ketika kita jual telur gulung, kita harus semenarik mungkin membuat si telur gulung itu agar mampu disukai oleh konsumen. Seperti contoh telur gulungnya gede, kemudian misalkan banyak ataupun dari size ataupun dari harga lumayan murah. Kemudian dari segi tempat jualan telur gulung itu memerlukan tempat yang cukup lumayan luas untuk sebuah gerobak ya. Nah itu salah satu kekurangan dari perusahaan dagang. Untuk selanjutnya saya akan membagi kelompok terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu perusahaan dagang dan jasa. Nah cara pembagian kelompoknya itu kita mulai berhitung dari 1 dan 2. Untuk nomor 1 nanti kalian fokus di analisis peluang usaha di bidang jasa. Untuk yang nomor 2 di bidang dagang ya. Mulai dari itu Budi, silakan. Kira Oke, sekarang yang satu di sebelah sini, yang dua di sebelah sini, paham? Jangan nomor 2 sekarang sebelah sini. Ini untuk nomor 1, ini untuk nomor 2. Untuk nomor 1, silakan kalian mencari peluang usaha di bidang jasa, baik itu dari pengertian, kekurangan, serta kelebihan. Paham? Sumbernya bebas, bisa dari mana aja. Untuk nomor 2 sebaliknya, peluang usaha di bidang dagang, baik itu dari pengertian, kelebihan, serta kekurangan. Silakan didiskusikan. Pak, mau tanya Pak, perlu dari sumber yang dicatat nggak, dari mana? Silakan, bisa dicatat untuk sumbernya itu dari mana, misalkan dari Google, kemudian jurnalnya apa ataupun linknya apa. Untuk setiap kelompok individu dari kelompok itu wajib nulis di buku catatannya. Paham? Nanti kalian akan dipresentasikan dan saya akan tanya secara acak. Oke? Silakan dimulai. Kalian diskusikan untuk jawabannya per kelompok, kemudian ditulis satu orang satu catatan. Jadi setiap jawaban itu setiap orang itu punya catatannya. Paham? Nah, silakan.
Jawabannya apa? Nanti kalian simpulkan jawabannya. Sekarang kalau ini ya, rapikan biar bisa kalian. Bangkunya aja. Bangkunya aja bangku. Aku rambutnya ada di belakang. Untuk satu jawaban 5. Kelebihannya 5, kekurangannya 5. Oke. Kelebihannya 5, kekurangannya 5. Pak, kebanyakan kalinya Pak. Enggak, udah 5. Masih banyak kelebihan dan kekurangannya. Satu kelompok itu jawabannya 5. Kelebihan, dan kekurangan. Ini apaan ini? Ini apaan ini? Ini apaan yang ininya? Ini apa? Kelebihan, kekurangan, sama pengertian dari perusahaan gagal. Gimana sih, Mas? Kerjanya aku. Ini yang di belakang 3, tidak diskusi Pak di belakang. Diskusi komisi ini 3, makanya tahu dari apa di bawah bangkunya. Kalau kita cari sebanyak-banyaknya ya, jangan cuma 5. Jadi pemakaian dari usaha biasa.
Oke, 5 menit lagi ya. Berapa? Datang. Dah.
Sudah? Sudah. Oke, silakan perusahaan jawab terlebih dahulu. Presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Ini. Silakan ini. Silakan. Dia udah dua. Perusahaan di bidang dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya yaitu menjual barang. Kelebihan perusahaan dagang yaitu menjual barang tanpa mengolah terlebih dahulu, kualitas barang dapat diketahui secara langsung oleh konsumen, bisa dimulai dari modal kecil hingga modal besar, barang cepat terjual, keuntungan bisa diperoleh setiap hari. Banyak orang membutuhkan barang dagangan dan tidak membutuhkan keahlian khusus, cukup kemampuan jual beli. Pengurangan perusahaan dagang yaitu banyak pelaku usaha yang menjual barang sejenis bisa menyebabkan kerugian terutama untuk barang yang mudah rusak. Harga barang bisa naik turun sehingga mempengaruhi keuntungan. Diperlukan tempat untuk memajang atau display barang, diperlukan tempat untuk menyimpan barang, dan diperlukan alat angkut untuk mengirim barang kepada konsumen. Oke, terima kasih. Jangan tepuk tangan untuk semuanya. Bisa presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan Desa. Pengertian ruang perusahaan bidang jasa adalah kesempatan untuk membangun bisnis yang menjual dan menawarkan keahlian, keterampilan atau tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kelebihan usaha di bidang jasa pada awal lambat, tidak perlu stok barang, fleksibilitas lokasi, personalisasi dan loyalitas pelanggan, pengembangan keterampilan, margin keuntungan tinggi, potensi pendapatan berulang. Kekurangan usaha di bidang jasa, persaingan ketat, kualitas tidak konsisten, sulitnya promosi, tidak bisa disimpan atau direkrut. Ketergantungan pada pelayanan, tidak ada wujud fisik, keterbatasan jangkauan maupun masalah. Oke. Terima kasih pada Desa. Silakan untuk Desa. Kemudian dari kelompok masing-masing kelompok, apakah ada pertanyaan baik itu misalkan dari perusahaan dagang ke perusahaan jasa, begitu juga sebaliknya. Silakan berikan pertanyaan masing-masing satu pertanyaan untuk setiap kelompok. Silakan. Untuk kelompok dagang memberikan pertanyaan mengenai materi yang diberikan, kemudian begitu juga sebaliknya untuk kelompok jasa memberikan pertanyaan mengenai materi yang mereka berikan. Nah, silakan dari kelompok jasa berikan pertanyaan. Silakan catat. Jadi silakan. Catat pertanyaan dari siapa ini? Perkenalkan silakan. Silakan. Catat.
memilih bidang dagang sebagai peluang usaha. Diskusikan, lalu jawab. Jika pertanyaan kepada kalau silakan ada pertanyaan. Ini karena sudah membutuhkan Silakan. Boleh langsung jawab atau mau kasih pertanyaan dulu? Pertanyaan untuk kelompok yang usaha bidang jasa. Sudah, masih pertanyaan? Sudah. Siap aja. Bagi yang laki-laki ada pertanyaan untuk bidang jasa? Silakan. Silakan jadi. Apa saja layanan pertama yang ditawarkan oleh perusahaan di bidang jasa? Silakan dijawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Didiskusikan. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Pertanyaannya tadi apa? Diulang. Apa saja layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaan jasa? Apa saja layanan utama yang ditawarkan oleh perusahaan bidang jasa? Dibaca lagi pertanyaannya, boleh lanjut. Pertanyaannya, mengapa Anda memilih bidang dagang dalam peluang usaha? Jawabannya, karena tidak membutuhkan keahlian khusus dan cukup kemampuan jual beli. Puas? Akan jawab pertanyaan dari pengusaha di bidang dagang.
Oke, coba perhatikan temannya. Menjawab pertanyaan dari kamu. Soalnya apa saja yang utama yang ditawarkan oleh perusahaan di Jakarta? Satu, jasa keuangan untuk menyimpan dan meminjam uang atau bank. Dua, jasa transportasi dan logistik menyediakan layanan untuk mengangkut orang atau barang. Nah, paham? Jadi untuk kesimpulan pada materi hari ini, baik itu dari peluang usaha di bidang jasa ataupun dagang, semua peluang usaha ini baik untuk dijalani, baik itu dari segi peluang usaha di bidang jasa maupun dagang. Di bidang jasa memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu tidak memerlukan tempat. Kedua, tidak usah adanya review barang atau produk kita jalan, karena perusahaan jasa itu menjalankan melayani dulu baru ada review di kemudian hari. Kemudian di bidang dagang adanya alat untuk review barang, kemudian lebih mudah terjual karena barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan dari perusahaan jasa tadi tidak adanya review atau review dari suatu produk layanan tersebut. Kemudian kelemahannya dari perusahaan dagang itu adanya retur barang yang bisa membuat kerugian. Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya bertanya. Coba silakan Desa ulangi kelebihan dari perusahaan jasa. Kelebihannya modal awal rendah, tidak perlu barang, fleksibilitas lokasi, personalisasi dan loyalitas pelanggan, pengembangan keterampilan, mengaji hubungan ini, potensi penempatan. Oke, utama untuk Desa. Kelebihan dari peluang usaha dalam bidang program. Kelebihan perusahaan dagang seperti itu: satu, menjual barang tanpa mengulang terlebih dahulu. Dua, kualitas barang dapat teruji secara langsung oleh konsumen. Tiga, bisa dimulai dari modal kecil hingga besar. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kelihatannya kalian memang sekali atau lesu sekali. Mari kita semua berdiri, oke? Berdiri, silakan. Berdiri. Silakan semuanya berdiri. Aturan mainnya, ketika saya mengucapkan pagi, kalian ketoknya sekali, paham? Paham? Siang 2, sore 3 kali, malam diam. Paham? Coba kita coba. Ya, fokus. Pagi, siang, malam. Tempat duduknya bisa dirapikan dulu supaya lebih kelihatan lebih rapi. Balikin dulu. Supaya lebih terlihat masalah. Yang salah kita kasih hukuman untuk menghibur teman-teman kita semua nyanyi ke depan, oke? Ya. Diri semuanya diri. Malam nggak ada kan Pak? Malam nggak ada, pagi 1, siang 2, sore 3, malam nggak ada. Paham? Pari, maju pari.
Kita uji coba dulu ya sebelum seriusnya. Ya, tangannya dideketin. Tangannya dideketin semuanya. Pagi, malam. Kita lagi aman konsentrasi ya semuanya, konsentrasi. Oke, siap. Siang, pagi, malam. Oke, kita serius ya, mulai ya. Kalau kalian salah, maka kita akan menghibur satu kelas semuanya. Siap? Siap. Lumin ya. Oke, ya. Pagi, malam, siang, sore, pagi, sore, malam. Sekarang yang lain duduk. Jangan hibur teman-teman kalian dengan nyanyi balonku ada 5 tapi pakai O. Pakai O aja. Silakan. 1, 2, 3. Balonku. Yang terus lagi. Yang lain tangan ya biar lebih seru. 1, 2, 3. Semangat kalian semangat. Yang coba tulis tadi. Paham aturan sama kayak tadi? Siap. Malam. Siang. 2 kali. Siang. Pagi. Malam. Tuh. Oke, siap lagi. Malam. Siang. Malam. Sore. Pagi. Tuh. Oke, lagi. Siap. Sore. Pagi. Wajar. Kita cari temennya lebih ya. Siapa yang nggak fokus ya pergi. Siap. Kami instruksi. Silakan kami instruksi biar teman-temannya kamu bisa memilih nih siapa yang nggak fokus. Sore 2 kali. Tinggal nyebutin pagi, misalkan kamu mau pagi, sore atau siang silakan. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Malam. Silakan. Silakan nyanyi. Dulu. Mari.
Mau request nggak? Request Pak. Foto BB Kamsa, silakan. Apa nggak foto BB Kamsa? Apa nggak sih? Ini apa? Aku minang. Ini nggak apa? Aku besi. Aman lah. Apa besi? Aku dan besi. Lagu ini kamu aja lah. Cek di dinding, silakan. Tapi dua kali ya. Pak sambil itu patah di tembok seperti kita. Pakai bahasa Sunda bisa nggak? Udahlah, jangan pakai bahasa Indonesia aja. Cicak udah 2 kali tapi ya. Satu lagi cicak sama. Coba lu sendiri cicak. Cicak di dinding. Terus semangat dong, semangat. Dia merayap. Datang seekor nyamuk, hap lalu. 2 kali tapi nya. 2 kali, sekali lagi. Ya sambil joget dong. Cicak. Hap lalu ditangkap gitu. Silakan, ayo, paham? Balik nih. Ayo silakan. Tuh, 2, 3, kalian yang lain tepuk tangan ya. Ayo nih, silakan. Tuh, 2, 3. Lagi sekali lagi, kedua kali. Pakai gerakan Pakai gerakan dong. yang dipakai. Pakai gerakan. Lalu di kotaknya kalian berdasar. Ya siap, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit motivasi karena motivasi itu sangat penting untuk kalian ya. Kalau di era ini butuh adanya dukungan atau bimbingan dari baik itu keluarga maupun guru atau teman. Kata-kata motivasi dari saya, jangan pernah berhenti untuk belajar karena belajar adalah jamin. Jadilah terbaik di setiap usahamu karena yang terbaik akan menuju masa depan yang sukses. Oke, itu kata-kata dari saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.